Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Langsung saja kita bahas mengenai pengamat politik dari Arbi Sanit yang mengatakan bahwa rajanya sudah kabur. Dikabarkan dari netralnews.com, GNPF dan alumni 212 pecah kongsi. Pengamat mengatakan rajanya sudah kabur. Dari netralnews.com, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI dan Presidium Alumni 212 diduga pecah kongsi. Hal ini karena Presidium 212 tidak menyetujui langkah GNPF MUI yang menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Minggu 25 Juni 2017, maksudnya begitu ya. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Arbi Sanit berpendapat bahwa perbedaan sikap GNPF MUI dan Presidium 212 diakibatkan karena pimpinannya. Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizik Sihab yang disebut-sebut melarikan diri dari berbagai kasus yang menjeratnya. Rajanya sudah kabur, siapa lagi yang mempersatukan mereka? Ya pecah kongsi. Demikian kata Arbi Sanit kepada netralnews.com. Menurut Arbi ada 3 hal yang membuat terbentuknya sebuah organisasi ataupun gerakan seperti yang dilakukan oleh GNPF MUI dan Presidium 212, yakni pemimpin, ideologi, dan uang. Kini 3 unsur tersebut ditambahkan Arbi sudah tidak ada sehingga pecah kongsi itu terjadi. Jelas dong, dalam setiap gerakan yang mempersatukan itu pertama adalah pemimpin, kedua adalah ideologi, ketiga adalah uang. Demikian paparnya. Lah, pemimpinnya sudah kabur, ideologi sedang diurak-arik, jadi ideologi mereka sudah dipojokkan. Lalu apa dasar bersatu lagi? Sumber uang juga tidak ada lagi. Demikian kata Arbi Sanit. Sebelumnya Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bahtiar Nasir enggan berkomentar banyak menanggapi kekecewaan daripada Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo. Ia menanggapi soal pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Minggu 25 Juni 2017. Tanya ke Pak Sambo, jangan ke saya. Itu kasus Pak Sambo, tanyakan ke Pak Sambo langsung, sebab kalau saya yang bicara nanti salah. Demikian kata Bahtiar Nasir saat jumpa pers hasil pertemuan tim 7 GNPF MUI dengan Presiden Joko Widodo di AKL Center Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 27 Juni 2017. Di lain pihak, Ansufri mengatakan bahwa mereka tetap pada pendirian semula bahwa rekonsiliasi ataupun dialog dengan nasional antara anak bangsa hanya bisa dilakukan dengan beberapa syarat. Pertama adalah semua komponen anak bangsa harus dilibatkan dan diundang di dalam rekonsiliasi atau dialog nasional ini. Seperti ulama-ulama, aktivis-aktivis, tokoh-tokoh nasional, dan purnawirawan TNI yang semuanya mempunyai kedudukan yang setara dengan pemerintah dalam menyelamatkan bangsa dari kehancuran dan perpecahan. Yang kedua adalah pertemuan harus dilakukan di tempat yang netral, tidak di istana negara, dan bersifat terbuka, diliput dan disiarkan media sehingga umat dan rakyat tahu apa yang dibahas di dalam pertemuan tersebut. Sehingga tidak ada deal-deal di belakang layar yang terjadi dalam pertemuan tersebut. Tidak ada dusta di antara kita. Demikian kata Ansufri Idrus Sambo melalui keterangan tertulisnya pada wartawan Rabu 28 Juni 2017. Ketiga, sebelum pertemuan untuk rekonsiliasi tersebut sudah ada kepastian bahwa para ulama, aktivis, dan ormas-ormas Islam yang dikriminalisasi akan dibebaskan tanpa syarat dari segala macam tuduhan dan sangkaan yang dialamatkan kepadanya. Terakhir, agenda pertemuan adalah untuk membahas masalah-masalah penghentian kriminalisasi, diskriminasi hukum, dan diskriminasi ekonomi yang hanya berpihak pada kelompok-kelompok tertentu, meredam bangkitnya komunisme, serta penuntasan korupsi besar-besaran seperti BLBI, sumber waras, reklamasi, dan lain-lain. Arbi Sanit juga mengatakan baru dipanggil jadi saksi saja sudah kabur ya.
Pengamat politik dari Arbi Sanit menyesalkan sikap Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab yang dikabarkan melarikan diri ke Arab Saudi untuk menghindari berbagai kasus yang menjeratnya. Padahal menurut Arbi, status Habib Rizik masih berstatus sebagai terlapor di dalam beberapa kasus dan sebagai saksi di dalam kasus lainnya. Kabur dia, baru orang ngadu-ngadu aja ke polisi sudah kabur. Polisi baru manggil-manggil, dia sebagai saksi aja udah kabur. Demikian kata Arbi Sanit kepada netralnews.com. Untuk itu Arbi berpendapat jika Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI bukanlah sosok yang bertanggung jawab di dalam menghadapi masalah. Rizik takut bertanggung jawab akan perbuatannya. Karena begitu dituntut tanggung jawabannya dia kabur. Alasan dia dikriminalisasi memang dia kriminal kok, tandasnya. Sekedar informasi, saat ini tidak kurang dari 12 laporan polisi yang diduga dilakukan oleh Habib Rizik. Beberapa kasus diantaranya adalah penodaan lambang agama negara, dugaan penistaan agama Kristen, ancaman pembunuhan terhadap pendeta, dan dugaan percakapan berkonten pornografi melalui aplikasi WA yang dilakukan bersama Firza Hussein. Begitu bro. Dikabarkan juga dari kriminalitas.com. Tak akan pulang ke Indonesia, pengamat Habib Rizik kabur ke ISIS. Ya, Habib Rizik kabur ke ISIS maksudnya begitu ya. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab diprediksi tak akan pulang ke tanah air dalam waktu dekat. Bahkan menurut pengamat daripada Arbi Sanit ya, Arbi Sanit yang kini tengah terjerat kasus penyebaran konten porno ini justru akan lari ke Suriah untuk menghindari panggilan dari polisi. Kalau dia nekat, dia kabur ke sana, sembunyi dalam peperangan, itu artinya berani bunuh diri, kata Arbi kepada kriminalitas.com di Jakarta Rabu 17 Mei 2017. Arbi sendiri meyakini Rizik tidak akan berani keluar ke Indonesia lantaran sudah sangat malu kasusnya dibongkar polisi. Meski begitu, pengajar Visipol Universitas Indonesia ini yakin kalau Rizik akan segera tertangkap dalam waktu dekat. Dia dulu pernah ditangkap zaman Gus Dur. Jadi polisi nggak mungkin nggak berani, apalagi sekarang bisa kan TNI dan Polri kompak, begitu kata Arbi Sanit. Di Kaskus ya disampaikan juga ya, menjadi berita viral ya. Bagus juga Rizik kabur biar kurang tukang hasut, begitu ya. Dikabarkan dari Jakarta netralnews.com. Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan kepergian Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab ke Arab Saudi adalah sebagai upaya melarikan diri dari berbagai kasus yang menjeratnya. Arbi juga menduga polisi memegang kunci kuat soal kasus yang menjerat Habib Rizik sehingga sangat sulit baginya untuk mengelak dari berbagai jeratan hukum. Saya pikir dia mencoba melarikan diri dari tuntutan hukum. Dia tuh kabur karena tuduhan hukumnya kan sudah telak. Hina Pancasila, menghina agama lain, kasus seks, menghasut orang, banget tuduhan sama dia, banyak banget tuduhan sama dia gitu kata Arbi, disampaikan oleh netralnews.com. Ditambahkan Arbi, kalaupun Habib Rizik kabur dan tidak bisa memenuhi panggilan polisi, maka ada kemungkinan dia dijemput paksa dan berlangsung ditahan. Langsung ditahan maksudnya begitu ya. Dia jadi berasa makanya kabur, dia nggak bisa mengelak lagi. Kalau dia dipanggil lagi dan tidak datang kan bisa ditahan. Kalau dia nggak datang lagi kan dijemput paksa katanya. Namun demikian dikatakan Arbi, ada sisi positif jika benar Habib Rizik kabur, yakni berkurangnya provokator yang mengacaukan bangsa ini. Tapi ada bagusnya kabur. Bagusnya dia tuh nggak ngerecokin Indonesia, biar Indonesia tuh kurang tukang hasut, tegas Arbi. Sebelumnya sonten diberitakan jika Habib Rizik pergi ke Arab Saudi, ada dua isu yang muncul, yakni ia pergi karena menghindari kasus-kasus yang menjeratnya,
Kemudian ada juga isu yang menyebut bepergian Habib Rizik Arab adalah karena mendapat teror berupa penembakan ke arah kediamannya di kawasan Megamendung, Bogor. Adapun berbagai kasus yang menjerat Habib Rizik, diantaranya adalah dugaan penghinaan Pancasila yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri. Atas pernyataan pimpinan FPI itu, Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala. Habib Rizik juga dipolisikan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI atas ceramahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Minggu 25 Desember 2016 yang diduga telah melakukan penistaan agama. Selanjutnya, Solidaritas Merah Putih dan Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah atau JIMAF melaporkan Rizik karena mengeluarkan ujaran kebencian atau hate speech dengan menyatakan ada gambar Palu Arit di uang rupiah, maksudnya begitu ya. Ada juga dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Habib Rizik lantaran menyebut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan berpangkat jenderal berotak hansip. Pernyataan Habib Rizik ini langsung dilaporkan oleh seorang hansip bernama Edi Sutono. Pak hansip aja sampai melaporkan ya, lucu ya. Kemudian ada Pendeta Max Evat Ibrahim Tangbudung asal Minahasa, Manado, Sulawesi Utara juga melaporkan Habib Rizik Sihab ke Polda Metro Jaya pada akhir Januari 2017 lalu karena diduga mengeluarkan ancaman membunuh pendeta-pendeta. Ancaman pembunuhan yang dilontarkan oleh Habib Rizik ketika berorasi pada acara FPI 2016 lalu. Tak cukup sampai di situ, Habib Rizik juga terlibat kasus percakapan WA berkonten pornografi yang diduga dilakukan oleh Habib Rizik dan Firza Hussein. Mantap. Ya begitu banyak ya laporan-laporan kepada Habib Rizik ya, sehingga kalau dihukum semuanya ya tutup bisa seumur hidup dong. Oke, segera demikian bro ya, atas perhatiannya dan terima kasih ya atas Anda yang sudah mengikuti daripada ya berita-berita kami tentunya ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.